Pertama, ucapan adalah doa. Kedua adalah benchmarking competitor. Ketiga adalah pentingnya ATM, sehingga dijamin 100% tidak akan melanggar hak cipta. Benchmarking adalah jalan pintas potong kompas, sehingga waktunya akan relatif singkat untuk mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudah, pokoknya teman-teman, ya kita asikin saja. Semoga kabar teman-teman semua sehat lahir dan batin, dan tentunya berlimpah rezeki yang halal, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan tentang sebuah kalimat bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman Kang Asik yang baru-baru ini terjadi adalah hilangnya subscriber setiap hari, dan sampai hari ini sudah di atas 100 subscriber dan jam tayang hilang sebanyak 200 jam. Permasalahan ini terjadi, Kang Asik yakini adalah sebagai sebuah kesalahan sendiri, mungkin akibat langkah yang menjadi kecurigaan satpam YouTube. Akhirnya oleh pihak YouTube dianggap sebagai spam. Apabila teman-teman Kang Asik ada yang mengalami hal yang sama seperti ini, ya seperti Kang Asik, kecewa boleh, gondok juga wajar saja, karena itu adalah salah satu dari sifat manusia yang disebut manusiawi. Akan tetapi kekecewaan dan gondok tadi jangan kita jadikan ganjalan untuk terus berlanjut dalam membangun channel kita, apalagi berhenti berkreativitas dalam membuat konten video di YouTube. Sayang temen, apalagi kalau konten videonya sudah banyak, subscribernya sudah lumayan ada, dan jam tayangnya pun juga lumayan. Lebih baik kita lanjutkan dengan hati yang tenang, ikhlas, dan bangun terus keyakinan sebagai future of the dream. Kita bergaya sedikit. Artinya masa depan itu harus selalu dimimpikan, bahwa kesuksesan, bahwa tercapainya cita-cita dan harapan kita, sadar ataupun tidak, terasa ataupun tidak, semua sebenarnya diawali dari angan-angan dan harapan. Mimpi jadi konten kreator yang sukses itu jangan pernah kita lepaskan agar terkunci dalam alam bawah sadar kita, sehingga menjadi energi yang kuat. Perjalanan demi perjalanan selama Kang Asik membangun channel dan mengisi konten-konten video di YouTube, banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ada pengalaman yang diperoleh, sehingga hari ini pengalaman Kang Asik walaupun sedikit ingin disampaikan untuk teman-teman semua, khususnya adalah para YouTuber pemula. Semoga bermanfaat. Pertama, ucapan adalah doa. Ketika kita kecewa, ketika kita gondok dengan hasil kerja keras selama membangun channel, selama membuat konten video, bahkan sampai kurang tidur, lupa dengan waktu istirahat, kan begitu ya teman-teman. Akan tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Subscribe hilang timbul, jam tayang raib entah kemana, dan seolah-olah channel kita tidak ada perkembangannya. Kadang-kadang putus asa ya. Tapi ingat teman-teman, kita jangan pernah mengeluarkan kalimat saya mending berhenti jadi YouTuber, saya tidak ada bakat, saya kurang baik, saya gagal. Daripada mengucapkan kata-kata seperti itu yang akhirnya akan jadi doa yang kurang baik untuk diri kita sendiri, maka lebih baik istirahat sejenak sambil menganalisa dengan mencapai langkah-langkah yang lebih baik. Sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. YouTuber besar pun Kang Asik yakini berawal dari YouTuber kecil. Sebagai YouTuber pemula seperti kita, ya seperti Kang Asik tentunya. Kedua,
adalah benchmarking competitor. Daripada kita terus mengeluh dan akhirnya menyerah karena tidak mau berpikir, oke, tidak apa-apa. Yang penting asal masih ada keinginan untuk menjadi YouTuber, masih ada cita-cita ingin menjadi content creator, itu sudah cukup. Kok bisa? Asik, sangatlah bisa sekali. Insya Allah. Buat apa ada slogan ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ini adalah kunci buat kita yang benar-benar sudah mentok, sudah lelah, sudah nggak mau mikirin ide. Caranya adalah dengan istilah benchmarking competitor, yaitu jalan pintas agar channel kita bisa mengikuti channel-channel yang sudah sukses. Baik teman-teman, mari kita uraikan maksud daripada benchmarking competitor. Benchmarking adalah jalan pintas, ibaratnya kita potong kompas dalam perjalanan, sehingga waktunya akan relatif singkat untuk mencapai tujuan. Contohnya, apabila YouTuber besar yang temanya atau niche-nya sama dengan kita, yaitu tentang tutorial YouTube, maka tiru dan modifikasilah bagaimana cara main mereka, tentang buat thumbnailnya, membuat konten videonya, membuat kata kuncinya, dan juga membuat judul videonya. Mengapa Kang Asik harus meniru mereka? Jawabannya, sebab mereka sudah berpengalaman tentang bagaimana caranya untuk memuaskan penontonnya atau audiennya. Itulah maksud daripada benchmarking. Itulah maksudnya daripada benchmarking. Selanjutnya, kompetitor adalah pesaing. Dalam hal ini, apabila kita ingin sukses di YouTube, mau tidak mau kita harus mencari kompetitor atau pesaing kita. Pesaing yang kita cari tentu adalah YouTuber yang sama temanya atau niche-nya dengan kita. Akan tetapi tentu yang jumlah subscribernya dan jam tayangnya harus lebih besar daripada kita tentunya. Tujuannya adalah sebagai pembanding dan objek yang dijadikan oleh kita untuk diikuti langkah-langkah suksesnya tadi. Ketiga adalah pentingnya ATM. Jangan takut untuk melakukan hal ini. Misalnya takut karena dikhawatirkan akan jadi konten berulang. Ini tidak akan terjadi, karena kita dari awal hanya mengamati bagaimana teknik mereka, cara membuat konten hingga viral. Kita amati sampai kita paham. Setelah paham, baru kita tiru langkah-langkahnya sepersis mungkin teman-teman. Kemudian agar tidak melanggar hak cipta orang lain, maka tambahkanlah di dalam konten video yang kita buat itu ide-ide kita atau improvisasi kita, sehingga dijamin 100% tidak akan melanggar hak cipta orang lain. Sebelum Kang Asik akhiri teman-teman, ini ada catatan penting. Sejujur-jujurnya kita, sepolos-polosnya kita dalam membuat konten video hasil daripada ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari konten orang lain, sangat dilarang keras untuk belak-belakan bahwa kita adalah telah mengikuti teknik dan cara mereka. Kita harus percaya diri, kan kita membuat konten hasil karya kita sendiri, dan kita hanya meniru gayanya saja teman-teman. Jadi bagaimanapun kita yakini kalau itu tetap 100% akan menjadi ide-ide kita karena telah dimodifikasi. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik suguhkan hari ini. Mohon maaf selama dalam penyampaian banyak salah-salah kata, dan tentu kesalahan itu semua adalah akibat dari terbatasnya ilmu pengetahuan yang Kang Asik miliki. Kita berjumpa di video selanjutnya. Kang Asik mohon pamit untuk undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.